Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menjalani kehidupan untuk hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, marilah kita kasih hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 11 November 2022. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sekeliling kita, sekitaran kita, atau segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat hewan-hewan, kita melihat kehidupan lainnya, atau kita melihat pekerjaan yang kita kerjakan, dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang kita jumpai, yang kita lihat, yang ada di sekeliling kita itu ada awalnya dan ada akhirnya. Ada kapan memulainya, kapan mengakhirinya. Dan segala sesuatunya itu akan berakhir sesuai dengan waktu yang ditentukan menurut segala benda-benda yang tadi kita lakukan untuk pekerjaan itu. Ada yang berakhir setelah sekian jam, yang berakhir setelah sekian hari, atau masa hidup hewan sekian tahun. Pekerjaan kita atau aktivitas kita itu harus dilakukan di dalam sekian menit, sekian jam, atau beberapa hari. Dan semuanya pasti akan berakhir. Tidak ada yang berketerusan atau apalagi yang sampai kepada titik abadi selama-lamanya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa yang abadi, yang sama, yang kekal, yang sampai selama-lamanya adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang dikatakan di sini adalah firman yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Firman yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Firman yang ada ketika dunia ini ada. Dan firman yang akan tetap ada ketika dunia ini juga sudah tidak ada. Dialah yang Alfa dan dialah yang Omega, dan dialah Yesus Kristus yang firman menjadi daging untuk tinggal di antara kita ini. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan oleh Petrus bahwa kita yang sudah dilahirkan kembali karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, hidup kita harus menjadi hidup yang tidak sama dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak lagi dilahirkan oleh benih yang panah, tapi kita dilahirkan oleh firman Tuhan yang kekal selama-lamanya itu. Firman Tuhan yang abadi, firman Tuhan yang tidak punya batasan waktu itu. Itu sebabnya orang-orang percaya yang hidupnya sudah diperbaharui Tuhan oleh firman Tuhan, dia adalah ciptaan baru, dia adalah manusia yang baru, dan di dalam praktek kehidupannya tentu dia dituntut untuk menunjukkan karakter kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat ini atau Petrus mengajak kita untuk menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang pengikut Tuhan yang punya kasih yang lebih dibandingkan kasih dunia ini. Kasih yang meneladani kasih Kristus. Kasih yang seperti kasih yang ditunjukkan Kristus. Orang-orang yang dilahirkan baru di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, maka hidupnya juga didorong untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kasih persaudaraan yang lahir dari hati yang penuh dengan cinta, yang lahir dari kasih yang merasakan kasih Kristus di dalam dirinya, yang terdorong untuk seperti Kristus yang peduli kepada kehidupan, dia peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita, bahwa
Ketika kita mengaku orang percaya, ketika kita mengaku sebagai pengikut Tuhan, kita akan mengisi kehidupan kita yang hanya sementara ini dengan segala sesuatu yang kita lihat, semuanya juga adalah sementara, tidak ada yang abadi, tapi hidup yang sementara itu sudah kita isi dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi. Karena kita memiliki kasih itu di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan di dalam firman Allah yang kekal itu. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah lakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini dengan kasih persaudaraan yang tulus, dengan kasih cinta yang betul-betul terlahir atau keluar dari hati yang mengenal akan kasih karunia Allah. Karena inilah yang akan membedakan kita dengan dunia, dengan orang-orang, dengan manusia duniawi lainnya. Kita tidak lagi dilahirkan oleh benih yang panah dari perjumpaan antara pria dan wanita, tapi di dalam Kristus kita menjadi manusia yang baru, yang sudah disucikan oleh darah Kristus, sudah ditumbuh kembangkan oleh kasih Kristus, dan kita menjadi agen-agen kasih Allah. Karena firman Tuhan itu adalah mengajarkan tentang kasih, dan inti segala firman Tuhan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan oleh benih firman Tuhan, oleh Injil yang kita terima, maka kita terpanggil untuk mempraktekkan kehidupan kasih itu di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita selalu cinta akan firman Tuhan yang kekal ini. Firman Tuhan yang akan hidup dan ada selama-lamanya, yang kekal sampai selama-lamanya. Karena ketika kita mulai cinta akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terus menumbuh kembangkan di dalam diri kita kebaikan-kebaikan, kesucian, kasih karunia, dan lain-lain. Dan itulah yang akan mendorong, mampukan kita untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita dalam segala pekerjaan kita sepanjang hari ini untuk menyatakan kasih Allah yang sudah kita rasakan melalui firman yang terus bersuara di dalam diri kita, firman yang kekal, firman yang abadi itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, firman yang kekal, yang selama-lamanya, yang sudah menjadi sumber kehidupan kami dan melahirkan kami menjadi manusia yang baru, yang Engkau harapkan untuk menunjukkan karakter baru di tengah-tengah kehidupan ini. Karakter penuh kasih, karakter penuh persaudaraan, dan penuh dengan ketulusan dan kesucian seperti Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, layakkan dan mampukan kami untuk menghidupinya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.